Nah, menungso iki rata-rata kan kemeruh itu sok tahu. Keminter sok pinter. Rata-rata semua dia pikir ngerti dia. Bismillahirrahmanirrahim, rumangsane kowe ngerti. You don't understand that. You only understand what you understand, but you don't understand the real what is Ar-Rahman Ar-Rahim. Ngerti ya? Jadi manusia itu hanya memahami batasan pemahamannya, bukan memahami. Jadi kalau Stephen Hawking itu ngertinya tidak ada Allah, yang ada itu black hole. Nah, black hole adalah gambaran Tuhan, Allah, pada batas penglihatannya Stephen Hawking. You understand? Nah, gitu ya. Ngerti ya? Jadi harap Anda belajar itu. Jadi Anda tidak bisa ngomong objektif Allah ada apa tidak. Itu kan semua tergantung pada batas pemahaman Anda. Karena Anda itu batas saja tidak ngerti kok. Ruang aja enggak ngerti. Anda tuh enggak bisa paham ruang. Ruang ini ada batasnya enggak? Yang ada sekian galaksi, yang ada sekian miliar planet-planet, ada batasnya enggak? Aras itu, yang Allah duduk di atas aras itu loh, ada batasnya enggak? Bisa enggak Anda membayangkan ruang ada batasnya? Kalau panggung ini ada batasnya. Tapi kan kita tahu bahwa di luar batas itu masih ada ruang. Sekarang kalau ruang alam semesta ini ada batasnya, di luar batas itu apa? Tetap ruang, kalau kita nggak bisa membayangkan selain ruang. Kita nggak bisa membayangkan. Jadi kita itu keterbatasan kita. Jadi jangan sok tahu, sudah pasti kita tidak banyak tahu. Allahu ya'lam wa anta la ta'lam. Itu rumus dasar orang ma'iyah. Jadi kita itu jangan sok tahu. Gitu kan. Nah, yang butuh sanad pakai sanad, yang tidak butuh sanad tidak pakai sanad. Misalnya, aku ini binatang jalang, kata Khairil Anwar. Sanadnya apa? Ya gak ono ndasmu. Oh, itu karangannya dewe, itu otentik kan. Sanad itu ilmu hadis, itu untuk verifikasi informasi mengenai hadis-hadis Rasulullah, sunnah dan sirahnya Rasulullah. Itu butuh sanad. Itu referensi, cara akademisis referensi gitu ya. Tapi kalau Anda ngomong langsung dengan otentisitas dan kemurnian dari hatimu dan pikiranmu, tidak usah sanad. Sanad itu hanya diperlukan kalau kamu menginformasikan sesuatu dari masa silam. Ya, kamu omongkan sekarang maka harus ada runutannya, urut-urutannya harus jelas. Nah, kalau tidak seperti itu, misalnya Bung Karno mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang apa jenenge? Digembleng, jatuh, bangun lagi. Digembleng, jatuh, bangun lagi. Ono apa sanate, Bung? Gak ono sanate ya Bung Karno ngomong ngono gitu. Jatuh, digembleng, kelepek gak bangun lagi. Jadi jangan kaget kalau Indonesia akan mengalami perubahan 10 tahun ke depan, bahkan perubahan bentuk dan konstitusinya gitu ya. Meskipun saya enggak ngeramal, enggak ngomong, tapi ojo kaget. Karena Allah itu tadi yang Mas Ali bilang tadi, Allah itu kalau sudah orang-orang yang melawan informasi dan ajaran Allah itu jumlahnya sudah melebihi batas, maka Allah akan menyebarkan kesenangan. Ya. Gue tiga seneng kabeh, gitu kan. Ono GoFood, ono mall, ono tiga seneng. Tapi sekonyong-konyong nanti akan datang waktu di mana Allah akan menurunkan siksanya. Nah itu yang saya takut. Jadi jangan terlalu seneng-seneng juga gitu ya. Jangan terlalu seneng-seneng juga karena Allah bisa tiba-tiba menurunkan azabnya ke kita semua. Ya. Oke, saya teruskan gambar ini sekarang. Apa? An'amta ala ma'iyah. An'amta alaihim. Sirotol ladzi. Sirot itu di Quran itu ada 3 macam jalan. Sirot, syari, torik. Itu kita boleh berbeda pendapat tapi pasti berbeda 3 itu. Pasti berbeda. Jadi misalnya sekarang, misalnya gini, Zak, ada sunnah, ada kudroh. Jadi kalau dalam bahasa aplikasi ada default, ada custom. Ngerti ya? Jadi misalnya pohon begitu kamu tanam dia tumbuh dan nanti berbuah itu sunnah. Tapi kamu menanam sesuatu dalam hidupmu dengan teman-temanmu atau di dalam pergaulan sosialmu nanti akan tumbuh apa tidak itu kudroh.
Nah kadang-kadang kita tuh putus asa kok doa saya tidak kabul loh. Memang kamu sedang menjalani sunnah kok. Nah salahnya kamu dulu nanam A, sekarang kamu sekarang mendapatkan buah A kuadrat misalnya gitu ya. Itu memang sunnah. Nah kudroh adalah ketika kita meminta perubahan dari sunnah menjadi custom tadi itu gitu loh. Nah jadi kadang-kadang kita tuh menderita karena tidak paham bedanya sunnah dengan kudroh. Kalau sunnah itu misalnya Allah mengabarkan, kan sekarang kata al-khobir itu apa? Maha mengabarkan, bukan maha mengetahui. Mengetahui itu alim. Ini kadang-kadang kita itu kurang serius dengan etimologi, dengan dengan lugawiyah itu. Jadi gini, misalnya takwa itu kan banyak yang mengatakan takwa itu takut, betul enggak? Apa itu takwa? Gue maca Ibnu Katsir, maca semua para mufasir itu, takwa itu taat kepada Allah, menghindar dari larangan Allah gitu ya. Lah itu bukan takwa. Itu taat namanya kan itu. Itu taat dan tidak melanggar, itu taat, taat itu namanya bukan. Kalau takwa itu selama ini orang menyebut takut kepada Allah. Nah, sekarang aku takon. Setan mengatakan di sebuah ayat di Al-Qur'an, "Inni akhafullah." Saya takut kepada Allah. Jadi apakah setan bertakwa? Kalau memang takwa adalah takut, ketika setan mengatakan bahwa ini akhafullah, aku ini takut kepada Allah, apakah bisa kita sebut setan itu bertakwa kepada Allah karena dia takut? Ya makanya hati-hati, kita tuh mesti hati-hati, jangan sembrono, karena kita ini sembrono pol lah. Di dalam semua profesi dan kerjaan tuh kita tuh banyak sekali sembrono terhadap, makanya saya ingin gambar besar dari semua yang diomongkan tadi itu. Oke, sekarang kita berangkat dari gini, an'amta alama'iyah. Kalau Mas Fahmi mengatakan kenikmatannya ya bisa ketemu saya, bisa duduk bareng, diskusi bebas, mimbar bebas gitu. Kita saling jernih, saling jujur satu sama lain, sama-sama mencintai Allah, sama-sama mencintai kehidupan dan sesama manusia gitu ya. Nah, saya ingin itu kan akibat. Saya ingin itu aktif, maksudnya gini. Sekarang gini Mas Yan, apa yang menurut Anda di Ma'iyah yang paling nikmat? Angkat tangan. Yang paling nikmat itu apa? Yang paling an'amta itu apa? Edri. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari sudut pandang saya sendiri, kemudian yang dari saya rasakan sendiri itu, nikmat di Ma'iyah itu kalau kita korelasi sama ayat 7 ya di Al-Fatihah, itu ya saya berkumpul sama orang-orang yang menurut saya bikin aman. Nikmatnya di situ, komponennya itu entah kategorinya A atau B atau C, yang jelas aman. Ada rasa di titik itu. Rasa aman ya Mas ya, rasa aman. Ya. Itu kalau di surat di turutan tuh Mas di juz 30 apa? Ya. Fal ya'budu robba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf itu ya. Jadi poinnya aman. Oke. Saya minta satu kata aja yang membuat Anda nikmat itu apa? Dalam hidup Anda atau di Ma'iyah khususnya gitu. Apa Mas? Aman, rasa aman. Apa mana Mas? Sinau bareng belajar. Jadi sinau bareng. Belajar jami'an. Jami'ian gitu ya, belajar bersama, tidak belajar sendiri-sendiri. Jujur. Jujur, oke. Aman. Jujur mungkin otentik. Jujur, murni. Apa? Gembira, oke. Itu damai ya. Itu output semua loh itu ya. Saya ingin coba sekarang simulasinya gini. Sekarang yang kata kerja Mas. Itu semua tadi kan kata benda. Aman, murni, damai kan kata benda. Sekarang saya minta kata kerja. 3 aja. Tadi belajar tak? Belajar bersama. Oke, kata benda ya. Terus apa lagi Mas? Serawung. Silaturahmi. Serawung, bebrayan ya. Oke. Bergaul. Pergaulan bebas tadi di sini. Bebas enggak? Bebas, tetapi bebas dalam pengertian Ma'iyah.
gitu, bukan bebas seperti yang di dalam KBBI itu kan gitu kan. Tapi ini pergaulan bebas, lanang wedok campur, kadang-kadang wedok tapi lanang, kadang-kadang lanang kayak wedok nggak dituruti kan gitu. Bebas demi. Jadi apalagi Mbak? Satu lagi coba. Apa? Mencintai. Karena kita begitu masuk maknya itu kita mengaktifasikan pekerjaannya namanya mencintai gitu ya. Oke. Kalau menurut pendapat Anda di dalam kehidupan ini yang paling nikmat itu apa? Apa Mbak? Saya ingin menggambar satu gambar besar yang saya akan kontekstualisasikan dengan amta alai alamaiyah ini kan gitu. Temenan ta? Gayamu. Wong kate jemuan rasa-rasen. Walah arek gayane. Kate poso sambat ngono kok ya. Oke, itu teoritis memang ibadah itu nikmat tapi taek arek ngono kan. Oke, tapi kita terima dalam batas gitu ya. Apalagi sekarang gini, apa pekerjaan yang nikmat tuh Mas? Bersyukur. Oke. Bersyukur lawannya apa? Kufur. Oke. Mengakui atau mengingkari gitu ya. Gue lo yang nikmat mengakui gitu ya. Maka bersyukur gitu ya. Oke, ada lagi enggak? Berdaulat itu kata benda apa kata kerja? Hel. Berdaulat itu kata benda apa kata kerja? Kata sifat. Itu kata sifat, bukan kata kerja. Saya minta kata kerja, ada enggak? Oke, sekarang coba di Al-Fatihah itu ada kalimat lain. Sebelum An'amta alaihim ada apa? Sebelumnya kan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Terus dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim gitu ya. Oke, ada fenomena lain dari kalimat Al-Fatihah itu misalnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terjemahannya hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku. Ya, ini saya kasih referensi dikit ya. Dulu iblis menjadi iblis dari malaikat itu kan karena dia menolak untuk sujud kepada Adam. Menurut Anda yang benar mana? Iblis apa sih yang tidak mau sujud kepada Adam atau yang nyuruh? Menurut Anda? Wani agak kon ngomong ayo. Enggak, kita belajar kejernihan kata, kejernihan makna ya. Saiki aku takon. Menyembah sama bersujud sama enggak? Menyembah sama mengabdi sama enggak? Beda enggak? Kalau dalam bahasa Arab cuma satu, nak butuh atau ya butuh gitu ya. Iya kanak butuh. Hanya satu kata, kalau bahasa Indonesia ada dua, menyembah, mengabdi. Sekarang kalau kepada orang tua, mengabdi apa menyembah? Mengabdi. Kepada presiden mengabdi apa? Mengabdi. Faktanya? Sorry ya, enggak. Jadi bener enggak? Kalau sekarang bersujud itu kan dalam rangka apa kalau si iblis sujud kepada Adam berarti iblis nyembah Adam? Kan tidak toh? Harusnya kan tidak. Itu kan cuma mengabdi, cuma menyatakan komitmen, menyatakan integritasnya dia kepada Adam kan gitu kan. Nah, tapi sama Allah dihukum langsung karena tidak mau sujud kepada Adam. Terus kita tidak berpikir, kita tidak mencerdasi kasus itu. Sebenarnya iblis itu bisa tidak salah karena dia keliru karena dia pikir sujud itu sama dengan nyembah gitu kan. Nah dia waktu itu belum ikut ma'iyahan dia. Maka dia tidak bisa membedakan antara nyembah dengan sujud gitu kan. Sujud kan tidak harus nyembah. Kue sujud nang ibumu pas rioyo toh. Pagi Idul Fitri sujud pada ibu toh. Apakah itu menyembah ibu?
Jadi sujud sama nyembah itu beda. Tapi mengabdi itu dalam bahasa Arab itu nak budu, menyembah itu juga nak budu. Nah dalam bahasa Indonesia kita lebih kaya, manembah karo ngabekti itu beda gitu kan. Jadi kita bersyukur karena bahasa kita lebih kaya daripada bahasa Arab untuk soal itu gitu ya. Nek karo bahasa Inggris lebih kaya luar biasa. Bahasa Inggris ora cetha. Here karo here ora padha to. Here sama hair padha macane to. Sambrek gitu kan. Kalau bahasa Jawa kan pentil karo pentil seje. That's very different, Mas. Very different. In English you don't have T. Sometimes you say apa? Mountain aja. Mountain itu kan dibunyikan dengan hidung. Mountain dengan Mas ya. Dibunyikan dengan hidung gitu ya. Oke, setiap bahasa punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, bahasa Jawa, bahasa Indonesia alhamdulillah yang diperkaya bahasa Jawa itu punya detail yang lebih luar biasa. Karena tidak bisa ada bahasa Inggrisnya perengus. What is perengus? What is perengus in English? Badek. Tengi. Only one word apa? Bad smell. Only one word. And you have apa? Berpuluh-puluh toh. Badek. Amis, pesing. So the smell of kencing masan is different with the smell of tai kan gitu kan. Kita punya detail. Nek iki pesing. Nek kelek kecut, lain lagi. Nek panganan rodok suwe disimpen gak dipangan. Tengi ya toh, tengi. Nek sego kesuwen oleh sangit. We don't have that in English, in Arabic, in Germany. Only in Java we have sangit. Apa meneh rek? Amis. You don't have that in English. Only Java. Sampai di Semarang itu ada salah satu yang mengasuh Maya itu kan Habib Anis Ba'asin ya. Jadi Habib Anis di Kiai Kanjeng dipelesetkan Habib Anis sepah dibuang. Nah, dipelesetkan habis manis sepah dibuang karena dia namanya Habib Anis. Terus Pak Nevi Budianto, pimpinan Kiai Kanjeng mempelesetkan Habib Anis sepah dibuang. Nah, itu yang pelesetan seperti itu hanya di Jawa, gitu kan. Contohnya Jogja, gitu kan. Gitu. Dan itu Jakarta nggak paham itu, Amerika nggak paham itu, London nggak paham itu, because they have very different tradition, gitu kan. Oke, kita belok dikit nggak apa ya. Tadi kita cari kata yang ketiga yang paling nikmat. Sekarang iya kana butuh, wa iya kana stain. Coba teman-teman. Artinya kan hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu only to you. Saya hanya meminta tolong kepada Allah. Apakah itu berarti tidak boleh minta tolong kepada selain Allah? Nek banmu gembos, entuk ora kowe njaluk tolong tanggamu ngumpo. Nah, jadi gimana itu pemahaman iya kana butuh, iya kana stain itu? Kan harus ada variabelnya. Nah itu harus dijelaskan oleh para ulama sebenarnya bahwa iya kana butuh, iya kana stain itu tidak absolut kaku, gitu kan? Kamu boleh minta tolong kepada selain Allah untuk hal-hal yang akan terkait juga dengan Allah, dengan pertolongan Allah. Kecuali hal-hal yang hanya Allah yang bisa melakukan, terus kamu mencari minta tolongnya tidak kepada Allah. Misalnya nasib baik kamu cari tidak kepada Allah tapi mintanya kepada dukun, ya itu yang namanya melanggar iya kana butuh iya kana stain ya. Nah sekarang saya tanya, kita teruskan dari An'amta alaihim semuanya ada iya kana butuh wa iya kana stain. Ya. Jadi ternyata minta tolong kepada selain Allah kan boleh, asalkan tetap dalam rangka integritas bersama Allah kan gitu kan. Tidak lantas kaku, nggak boleh minta tolong kepada selain Allah. Misalnya njaluk sambel gak oleh, ngilu sepeda gak oleh, gak taek-taekan, gak uripen yang ini caranya kan gitu. Sembarang kok gak oleh ini kan. Oke, sekarang gini, kita teruskan.
minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Nah, sesama manusia saling, jadi kalau sesuatu itu kita hanya minta tolong kepada Allah, mungkin ada sesuatu yang lain kita bisa minta tolong satu sama lain di antara manusia. Bisa enggak? Nyilih se, utang se, apa gitu ya? Rati balik ke. Gitu kan. Jadi ada mekanisme tolong menolong gitu. Nah itu ada rumus al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Jadi tangan yang di atas lebih baik. Lebih baik itu apa? Dalam ukuran moral, akhlak, baik itu apa? Bisa lebih enak enggak? Lebih nikmat enggak? Gini aja, memberi sama diberi nikmat teman, lebih nikmat. Gitu ya. Lebih nikmat memberi. Jadi temen dah gitu kan. Kalau Jawa Timur temen tar ya. Nah jadi teman-teman sekalian, saya itu kalau mau bikin gambar, nanti sebelum saya gambar besar itu saya ingin shortcut dulu kepada Ma'iyah. Jadi saya itu mendapatkan sesuatu dari Allah mengenai Ma'iyah. Now and next gitu ya. Tapi saya tidak boleh umumkan dulu supaya tidak dicuri orang gitu ya. Gitu ya. We will have something very new and very significant and very real for the next time, for the future gitu ya. You understand ya?